Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, ADC mau bahas film berjudul menceritakan tentang Miriam yang kehidupannya penuh misteri, di mana suatu hari Miriam selalu mengalami kejadian-kejadian misterius yang berawal saat dia bertemu dengan seorang kakek tua di jalan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali berlatar pada tahun 1970-an, tepatnya di California Selatan. Terdapat sekelompok hippie dan anak-anak mereka tengah bersantai dan menikmati hidup di sebuah rumah mobil yang mereka parkir di suatu tempat. Lina, perché piangi? Hippie merupakan sebuah kultus di mana kelompok ini cenderung lebih suka hidup bebas, menikmati musik rock dan mengkonsumsi ganjoy. Di tengah aktivitas, kelompok ini kedatangan seorang pengelana bernama Damon. Tentunya abis berjalan jauh dia capek sekali dan maksud tujuan Damon menghampiri mereka tidak lain hanya untuk meminta makanan dan air yang cukup. Kelompok ini sama sekali tidak curiga dengan orang asing. Mereka pun menyambut dan menyajikan makanan untuknya. Namun saat malam tiba, ternyata Damon adalah orang jahat di mana kelompok ini semuanya dibunuh secara kejam. Dan ternyata ini sudah direncanakan oleh Damon. Selama pembunuhan itu, dia dan kelompoknya melakukan ritual setan pemanggilan Lucifer. Kemudian kita loncat ke tahun 1991, tepatnya di Jerman. Terlihat seorang pria bernama Martin Romero tengah mengejar gadis bernama Mary Kren. Dengan melalui jalan kota, akhirnya pria itu berhasil menangkap dan membunuh gadis itu tanpa alasan yang jelas. Ternyata tidak hanya membunuh, pria itu juga mengambil jantung wanita tersebut dan membawanya. Setelah membunuh, pria itu menaiki sebuah kereta di mana aksi pembunuhannya terbongkar dan ditangkap oleh polisi. Tahu dia tidak akan lolos, Martin mengaku bahwa dia telah dipaksa untuk melakukan kejahatan, yang kemudian ia mengambil pistol dan membunuh dirinya sendiri. Kemudian di tempat yang berbeda, seorang pria tua bernama Mobius Kelly yang sebatang kara terlihat sedang pergi ke suatu tempat sambil membawa bungkusan kotak. Begitu dia sampai di tempat tujuan, tiba-tiba dia hampir ditabrak oleh pengendara mobil. Miriam, seorang guru muda cantik itu, turun dari mobil dan langsung meminta maaf. Miriam belum begitu tahu asal-usul si kakek. Tapi untuk menebus kesalahannya, dia membiarkan si kakek agar istirahat di rumahnya untuk sementara waktu. Dari awal si kakek cenderung dengan menunjukkan sikap yang aneh. Dia mengaku kepada Miriam bahwa tengah melakukan perjalanan yang jauh. Miriam sendiri orangnya baik, dia tidak curiga dan enjoy saja dengan si kakek. Ketika malam sudah larut, Miriam dan si kakek memutuskan untuk istirahat. Tapi tanpa Miriam sadar, si kakek mulai menunjukkan aksinya. Setelah memastikan Miriam sudah benar-benar bobo, Kelly masuk ke kamar Miriam diam-diam. Di situ dia mengeluarkan kumbang ke tubuh Miriam, yang kemudian kumbang itu merangkak masuk ke hidungnya. Setelah itu, entah ini ada hubungannya dengan perbuatan Kelly atau tidak, yang jelas Miriam dalam tidurnya langsung mengalami mimpi buruk yang mengganggu. Saat keluar kamar, betapa paniknya Miriam mendapati Kelly yang terkapar lemas. Miriam pun meninggalkan rumah dan segera bergegas mencari dokter terdekat. Sementara itu, setelah ditinggal sendirian, ternyata Kelly hanya berpura-pura. Ia sengaja memalsukan kondisinya untuk bisa menjelajah ke terowongan rahasia yang mengarah ke gua di bawah rumah Miriam. Belum tahu apa maksud dan tujuannya, tapi bisa disimpulkan Kelly adalah penganut sekte sesat di mana dia terlihat memulai ritual setan. Beberapa menit kemudian, Miriam kembali bersama teman dokternya yang bernama Dr. Franz. Saat keduanya masuk ke dalam rumah, keduanya menemukan ada lorong yang terbuka. Miriam sendiri heran serta bingung. Selama hidupnya, dia baru tahu ternyata rumah itu memiliki ruang bawah tanah rahasia.
Lalu di sebuah ruangan mereka menemukan jasad Kelly dengan kain kafan menutupi wajahnya. Franz memeriksa jasad Kelly dan dia menemukan tanda-tanda bahwa sebelum meninggal, Kelly berusaha bundir dan berhasil. Kemudian polisi pun datang untuk memindahkan tubuhnya. Dan kejadian itu pun membuat Miriam bingung. Di rumahnya Miriam tinggal sendirian. Dia memelihara kelinci untuk menemani hidupnya. Tapi saat dibutuhkan, kelinci itu berkeliaran memasuki ruang bawah tanah. Ketika dikejar, dia malah mendapati wanita asing yang bersembunyi di basement. Anehnya wanita itu mencuri salah satu stocking Miriam yang akhirnya memicu perkelahian di antara keduanya. Kemudian wanita itu pun berhasil kabur tanpa ada usaha Miriam untuk mengejarnya. Di hari berikutnya, Miriam tampak baik-baik saja dan tengah mengajar di sekolah. Namun saat jam bubar sekolah, salah satu murid perempuannya ada yang menangis. Claire Henry, ibu dari anak tersebut, tiba-tiba menghilang. Non fare la vittima, Catherine, è stata una tua scelta. Mengetahui hal itu, Miriam jadi bingung. Padahal beberapa menit sebelumnya, Claire nampak terlihat sedang menunggu anaknya di luar. Berpikir Claire sedang pergi, ia berinisiatif mengantar putrinya pulang ke rumahnya. Di sana Miriam bertemu dengan suami Claire, Tuan Henry. Miriam dan Henry menyempatkan waktu untuk mengobrol satu sama lain. Henry pun memberitahu Miriam bahwa istrinya adalah seorang ahli entomologi dan baru-baru ini menemukan spesies kumbang yang punah dari 10.000 tahun yang lalu. Saat melihat ilustrasi kumbang yang digambar Claire, Miriam entah kenapa kelelahan dan kehilangan kesadaran. Saat kembali pulang ke rumah, Miriam ditemani oleh temannya yang bernama Catherine. Tapi lagi-lagi sesuatu yang aneh kembali terjadi, di mana tanpa sepengetahuan Miriam, Catherine diserang oleh kekuatan jahat yang membuat dia melarikan diri ketakutan. Setelahnya Miriam mendapatkan pesan suara misterius yang ternyata dari Kelly. Sungguh itu aneh sekali. Singkat cerita, saat malam hari tepatnya di sebuah halte truk, terlihat ada Catherine yang secara tidak biasa menggoda seorang pria untuk mantap-mantap. Selama berhubungan, dia mengeluarkan pisau daging. Lalu beberapa saat kemudian ketika teman pria itu datang untuk mencarinya, mereka kaget melihat dia dengan histeris menikam Catherine berkali-kali. Seperti tidak sadar, pria itu mengklaim dia hanya melakukan apa yang Catherine inginkan. Dokter dan semua tenaga medis berusaha menyelamatkan hidup Catherine. Namun sayangnya Catherine tidak selamat dan tewas. Ahli bedah rumah sakit itu memberitahu Miriam bahwa selama Catherine masih sadar, dia berulang kali menyebut nama Miriam dan memohon untuk menemuinya. Akhirnya Miriam pun datang ke rumah sakit dan diizinkan untuk melihat tubuh Catherine. Namun secara tiba-tiba Catherine sadar, lalu menyerang Miriam sampai di mana Catherine akhirnya milih memotong lehernya sampai tewas. Non sarebbe la prima volta. Ahli bedah itu menjelaskan kepada Miriam bahwa kejadian ini bukanlah hal yang aneh. Sesuatu obat atau apalah gitu terkadang bisa membuat pasien hidup sesaat. Dari kejadian tersebut, Miriam semakin curiga. Apa yang ia alami kemarin, jangan-jangan hal itu sama dengan Catherine, di mana Miriam beranggapan Kelly hidup kembali dan mungkin saja memang benar-benar masih hidup. Namun Franz berpikir itu mustahil dan tidak percaya bahwa Kelly masih hidup. Untuk membuktikannya bahwa Kelly sudah mati, Franz pergi ke rumah sakit untuk mengungkap keberadaan tubuhnya. Akan tetapi saat mereka berdua mengecek, tubuh Kelly benar-benar tidak ada. Di waktu yang bersamaan terlihat ada sekelompok orang tengah berkumpul. Di situ ada dokter yang mengoperasi Catherine dan Damon, di mana ternyata mereka adalah sekumpulan dari sekte setan. Gilanya di sini terungkap bahwa kelompok inilah dalang di balik hilangnya Claire. Mereka membius Claire dan membawa ke hutan dekat rumah Miriam. Di situ dia ditumbalkan untuk kelangsungan hidup seseorang yang ternyata orang itu adalah Kelly, tidak lain sesepuh dari sekte sesat tersebut. Maestro,
Di sisi lain, Franz dan Miriam sudah pulang ke rumah. Namun saat Miriam tidur, Franz menjelajahi ruang bawah tanah tersebut. Karena penasaran, Franz turun ke dalam sumur tua dan terus masuk ke dalam. Betapa kagetnya Franz melihat sekumpulan sekte ini sedang melakukan ritual. Franz berusaha kabur saat dirinya ketahuan. Akan tetapi apesnya ketika dia sampai di atas, pegangannya terlepas sehingga dia jatuh kembali ke dalam sumur. Tidak lama setelah itu, Miriam terbangun dari tidurnya. Saat dia keluar kamar, secara mengejutkan dia menemukan Franz di bawah kendali mantra sekte yang ingin membunuhnya. Miriam pun berusaha melarikan diri dengan mobilnya. Akan tetapi karena diburu-buru, dengan panik secara tidak sengaja Miriam membuat mobilnya tabrakan. Kemudian dengan terpaksa Miriam kembali ke rumahnya. Ia pun meninggalkan Franz terluka di mobilnya yang dalam keadaan bensin bocor. Di rumah, Miriam dihadapkan oleh Kelly yang menjelaskan kepadanya bahwa sekte tersebut tanpa sepengetahuannya telah membimbing dan mengatur hidup Miriam dari kecil sampai saat ini agar sesuai dengan rencana induk mereka. Di mana Miriam dipaksa dan sekarang ia sudah waktunya untuk melahirkan bayi. Kemudian sekte itu memperkaos Miriam di dalam sumur. Yang ajaibnya hanya dalam waktu yang singkat, di situ terlahirlah seorang anak yang sudah dinanti-nantikan oleh para sekte. Ketika Kelly menyerahkan bayi itu yang dianggap putranya kepada Miriam, tiba-tiba Miriam melarikan diri dan melompat ke dalam api yang disebabkan oleh kecelakaan mobil. Meskipun sudah dipengaruhi dan dimanfaatkan, Miriam menolak sejalan dengan para sekte. Maka dari itu dia lebih memilih bundir bersama bayi tersebut. Saat fajar, petugas pemadam kebakaran memadamkan api dan Miriam muncul tanpa cedera. Ternyata dengan keajaibannya, anak Miriam telah mengorbankan dirinya untuk melindungi Miriam. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Sect. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.